Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Prasetyo dari Universitas Samahdahlan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori komunikasi, perkembangan teori, difusi inovasi, dan juga etnografi komunikasi. Yang pertama yaitu teori komunikasi. Secara bahasa, komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yang dapat juga diartikan menjadi sebuah upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah kebersamaan. Menurut Little John, teori komunikasi adalah suatu pandangan dan strategi yang dilakukan untuk membentuk alat dan rangka kerja dalam suatu perkara yang hendak diselesaikan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Terdapat dua aspek utama yang dilihat secara tidak langsung dalam bidang ini, sebagai salah satu bidang pengajian baru. Aspek pertama ialah perkembangan dari beberapa sudut atau kejadian, seperti teknologi komunikasi, perindustrian, dan juga politik dunia. Sebagai contoh dari teknologi komunikasi, yaitu ada radio, televisi, telepon, satelit, dan juga rangkaian komputer yang telah menghasilkan sebuah ide untuk mengetahui apakah ada kesan perkembangan teknologi komunikasi terhadap suatu individu, masyarakat, dan juga penduduk di sebuah negara. Sedangkan untuk perkembangan politik dunia, itu memperlihatkan bagaimana kesan politik terhadap publik, sehingga menimbulkan beberapa propaganda dan juga pendapat umum. Seterusnya yaitu ada perkembangan industri, seperti perminyakan, perkapalan, elektronik, dan lain sebagainya yang menuntut betapa perlunya komunikasi yang berkesan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas agar mencapai maksud dan tujuan dari sebuah organisasi. Selain aspek pertama tersebut, terdapat juga aspek kedua, yaitu sudut kajian di mana para pelajar berminat untuk mengkaji bidang-bidang yang berkaitan dengan komunikasi, seperti mereka yang dari bidang psikologi sosial mengkaji penggunaan teknologi baru terhadap tayangan animasi kepada anak-anak. Kemudian ada propaganda dan juga ada dinamik kelompok. Menurut leksikographer, komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan dengan tujuan kedua belah pihak memahami pesan yang disampaikan satu sama lain. Sedangkan menurut Harold Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa, atau hasil apa, yang dapat juga diistilahkan dalam bahasa Inggris yaitu who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Barnlund juga berpendapat bahwa komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, dan juga mempertahankan atau memperkuat ego masing-masing individu. Sedangkan menurut Weaver, komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam macam-macam teori komunikasi. Teori komunikasi ini memiliki beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada teori umum. Teori ini merupakan teori yang mengarah pada bagaimana menjelaskan fenomena komunikasi, yaitu metode penjelasannya. Kemudian terdapat juga teori behavioral dan kognitif. Teori ini berkembang dari ilmu psikologi yang memusatkan pengamatannya pada diri manusia secara individual, seperti tingkah laku, gerak tubuh, sikap, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada teori kritis dan interpretif. Jenis teori ini berkembang dari tradisi sosiologi interpretif yang dikembangkan oleh Alfred Schultz dan Paul Ricoeur. Sementara teori kritis berkembang dari pemikiran Max Weber atau yang biasa kita kenal dengan Marxisme. Interpretif berarti pemahaman atau Verstehen, berusaha menjelaskan makna dari sebuah tindakan. Yang selanjutnya yaitu ada teori kontekstual komunikasi. Teori ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi,
dan juga komunikasi massa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi perkembangan teori komunikasi. Perkembangan teori komunikasi dimulai pada pertengahan abad ke-19, di mana orang-orang yang terpelajar pada saat itu mulai mempelajari media, yang pada saat itu negara-negara barat, khususnya Amerika, memanfaatkan hal tersebut untuk membuat propaganda perang. Sejalan dengan teknologi yang semakin berkembang di bidang percetakan, media massa juga didirikan, yaitu surat kabar, yang ditujukan untuk menggiring opini publik tentang hal-hal propaganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut. Pada saat itu terdapat dua pandangan yang berbeda. Beberapa di antaranya melihatnya dengan optimis, yaitu dengan melihat adanya industrialisasi yang semakin berkembang, ekspansi perkantoran, perkembangan media massa, khususnya media cetak, yang diharapkan dapat membawa banyak manfaat dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun tidak sedikit juga yang memiliki pandangan yang pesimis. Hal itu dikarenakan propaganda yang dilakukan Amerika Serikat pada saat itu. Pendapat yang berlawanan inilah yang merupakan asal mula munculnya teori komunikasi pada saat itu. Selanjutnya yaitu ada difusi inovasi. Munculnya teori difusi inovasi dimulai pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1903. Ketika itu seorang sosiolog asal Prancis bernama Gabriel Tart memperkenalkan kurva difusi yang berbentuk S atau S-shaped diffusional curve. Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekelompok orang yang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu, di mana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu. Pemikiran Treat menjadi sangat penting karena secara sederhana bisa menggambarkan kecenderungan yang terkait dengan proses difusi inovasi. Pada tahun 1983, Rogers mengatakan bahwa kurva difusi milik Treat yang berbentuk S saat ini sangat penting karena sebagian besar inovasi memiliki tingkat adopsi berbentuk S. Pada sekitar tahun 1940, dua orang sosiolog bernama Bryce Ryan dan Neil Gross mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida pada para petani di Iowa, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memperbarui sekaligus menegaskan tentang difusi inovasi model kurva S. Salah satu kesimpulan penelitian Ryan dan Gross menyatakan bahwa tingkat adopsi inovasi pertanian mengikuti kurva normal berbentuk S ketika diplot secara kumulatif dari waktu ke waktu. Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok masyarakat dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi inovasi dari Rogers, yaitu sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara para anggota dalam suatu sistem sosial. Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan-gagasan atau ide yang baru dalam masyarakat. Menurut pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu pertama, inovasi. Inovasi dapat berupa gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh masyarakat. Yang kedua yaitu saluran komunikasi atau alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan tujuan diadakannya komunikasi dan juga karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada halayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui inovasi tersebut sampai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut, dan juga pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu.
Paling tidak, dimensi waktu yang terlibat adalah pengambilan keputusan, keinovatifan seseorang, yaitu relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan juga ada kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Yang keempat, yaitu ada sistem sosial. Sistem sosial yaitu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terkait dalam kerjasama untuk memecahkan suatu masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu etnografi komunikasi. Mengacu pada pendapat Gunzoraningrat pada tahun 2008, etnografi komunikasi adalah kajian bahasa dalam perilaku komunikasi dan sosial dalam masyarakat, yang kemudian disebut dengan masyarakat tutur. Hal ini meliputi cara dan bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat dan budaya yang berbeda-beda. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang menjadi garis besar dalam kajian metode penelitian etnografi komunikasi, yaitu bahasa atau linguistik dan juga budaya atau antropologi. Etnografi komunikasi memang merupakan bidang ilmu turunan atau cabang dari antropologi yang awalnya diistilahkan oleh Del H. Hemes sebagai etnografi bahasa pada tahun 1962. Hemes menggagaskan etnografi berbahasa dengan landasan bahwa bahasa merupakan hal inti yang penting dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Namun, seiring perkembangannya, Hemes kemudian memperbaharui kajian tersebut menjadi etnografi komunikasi karena ia memandang bahwa esensi dalam berbahasa adalah komunikasi. Suatu bahasa tidak akan memiliki makna jika tanpa ada komunikasi di dalamnya, dan bahasa tersebut tidak akan berguna, bahkan bisa musnah jika tidak dikomunikasikan. Hemes membagi ruang lingkup kajian bidang ilmu etnografi komunikasi ke dalam beberapa bagian, yaitu pertama, hakikat dan definisi mengenai apa itu masyarakat berbahasa atau tutur. Yang kedua, cara masyarakat dalam suatu budaya melakukan komunikasi. Yang ketiga, pola komunikasi yang digunakan dan apa fungsinya. Keempat, komponen penting yang ada dalam keterampilan dan kompetensi komunikasi. Yang kelima, hubungan antara pandangan dunia mengenai bahasa dan organisasi sosial masyarakat. Yang keenam, kajian mengenai bahasa atau linguistik, ketidaksetaraan, dan kehidupan sosial yang universal. Sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya Riko Prasetyo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.